Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Rahayu, sedulur suruh, dimanapun jenengan berada, saat ini kami bertemu kembali ya Mbak ya? Ya, sudah sekian lama ya Mbak? Jadi mungkin ini kita akan membahas suatu tema Mbak, suatu tema yang sedikit menggelitik Mbak. Iya Mas Roy. Jadi beberapa saat ini ada satu hal yang mungkin membuat saya itu agak gimana ya, agak kesel, kemerungsung gitu Mbak. Mungkin ini bisa juga membuat Mbah tergelitik ini. Ini masalah kutu Mbah. Masalah kutu gitu. Nah, jadi mungkin dari masalah kutu ini bisa kita angkat ke ranah spiritual Mbah. Jadi saya punya binatang piaraan nih Mbah. Ada binatang piaraan saya itu anjing dan kucing. Nah, jadi memang ya mungkin ini tanggung jawab saya juga karena saya lah yang mempunyai binatang piaraan ini kan. Nah, kutu ini saya perhatikan memang terdapat di anjing saya dan kucing saya. Cuma yang saya amati dari kutu yang ada di anjing dan di kucing ini, Mbak. Kutu yang di anjing ini tidak ada di tubuh si kucing. Dan sebaliknya, kutu yang ada di kucing tidak ada di tubuh si anjing yang saya piara ini. Sebagaimana inangnya adalah anjing, yang ini adalah inangnya kucing. Tapi saya lihat dari ini kutu-kutu ini berbeda gitu loh. Nah, makanya coba ini mau kita angkat gitu ya Mbah ya saat ini dalam diskusi spiritual kita ini. Apa Mbah yang bisa kita angkat dari fenomena kutu ini, antara si kutu yang kita sebut ini parasit dengan inangnya dalam ranah kaca, kita melihat dalam kaca spiritual Mbah. Ya, monggo Mbah. Ini hal yang sangat menggelitik ya Mas Roy gitu. Di saat banyak perspektif tentang kesadaran itu berangkat dari sesuatu yang dimaknai tinggi atau dimaknai secara indah, atau kita bisa menyatakan bahwa bahasan itu tinggi gitu. Tapi justru hari ini Mas Roy itu terpantik untuk membahas perspektif spiritual atau kesadaran itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Berarti Mas Roy itu mulai memahami sesuatu itu di dekat Anda sendiri, termasuk apa? Kutu ya? Yang ternyata itu merupakan masalah daily activity ada di sekeliling Mas Roy itu sendiri ya. Jadi kadang orang itu memburu cari pemahaman atau belajar atau sekolah itu harus jauh gitu ya. Harus ke tempat mana, ke ashram, ke pondok, ke semua ya. Terkadang untuk melihat makna kehidupan ya, atau arti meaning kehidupan itu, termasuk belajar kesadaran, melihat apa yang ada di depan kita saja itu luar biasa gitu kalau kita mau detail ya. Karena ada pelajaran, ada inspirasi di balik itu. Benar. Dan ini paling mencengangkan ketika Mas Roy berbicara soal kutu. Itu membuat Mas Roy jengkel gitu. Jengkel karena bisa loncat sana, loncat sini, terus jengkelnya kenapa? Karena di anjing ya. Di binatang piaraan saya. Tapi saya juga berpikir gini Mbak, rupanya selama ini kita juga bisa belajar dari hal-hal yang terkecil yang di area kita terdekat gitu ya. Jadi mohon maaf ya, begini Mas Roy. Kalau Mas Roy bisa jengkel terhadap kutu, kutu ini merupakan cermin atau hal yang sama seperti kita, sebagaimana kita ini adalah kutu terhadap bumi atau planet yang kita huni sebenarnya. Jadi kutu ini adalah sebuah cerminan kecil dari kita sendiri. Kalau kita mau tahu itu ya, atau kita mendalami itu. Nah, inang atau tubuh yang ditempati si kutu itu ibarat adalah bumi atau planet. Ketika populasi manusia, populasi kutu itu kan sama, di dalam satu tubuh misalkan anjing atau manusia itu lebih banyak, apa yang terjadi? Devastated atau penghancuran atau ketidakseimbangan. Nah, bumi ini parasit atau kutunya itu kan manusia. Ketika manusia itu tidak lagi memiliki rasa sadar ya, untuk mengelola, memanage dan membijaksanai bagaimana cara untuk menjalani hidup di planet ini, bahkan menggunakan apa yang ada di planet atau bumi ini secara bijak. Kita terlalu eksploitasi atau menghisap
Apakah ini tidak sama dengan sekutu itu? Iya. Nah, mungkin hari ini karena Maslow dibikin jengkel, semoga jengkel itu adalah jengkel terhadap asosiasi bahwa kita sendiri sebenarnya adalah kutu. Nah, kutu ini berarti adalah satu macam tulisan ya, atau kitab yang terbaca di alam, bahwa kutu ini mengajarkan bahwa itu adalah kita, itu adalah manusia dalam skala kecil. Terlepas nanti apa tadi Maslow bilang kutu itu kalau di anjing ya di anjing saja biasanya, kalau di kutu manusia ya juga spesialisasinya manusia, kalau kucing-kucing gitu ya. Itu terlepas dari saintis nanti menunggu pembuktiannya apakah benar begitu, tapi setidaknya Maslow sudah mulai melihat karena Maslow mulai mengamati gitu ya, dengan observasi terlibat secara langsung untuk melihat dengan seluruh piranti tubuh kita atau kesan indrawi gitu ya. Ya juga itu juga ada pelajaran baiknya juga ya. Berarti kalau sudah terspesialisasi anjing itu tidak akan menyerang kucing kutunya dan sebaliknya mungkin ya. Berarti kutu itu ada baiknya, berarti kutu itu tidak serakah seperti manusia. Karena ketika dia hanya menyerang satu titik planet saja, atau ya kuasai. Nah kalau manusia kan semuanya nih, hampir keseluruhan, gitu. Ini yang seharusnya menjadi pembelajaran kita juga. Memakan tapi jangan ragus. Jadi kutu itu kalau di anjing aja, nggak ke kucing, jadi nggak ragus. Kalau manusia ragusnya minta ampun. Mulai dari yang di gunung, laut, semua ditambang habis gitu. Dieksplor ya? Dieksploitasi. Habis. Berarti, ya bersyukurlah ketika Maslow melihat itu. Karena kejengkelan Maslow terhadap kutu itu membuat Maslow akhirnya legowo atau lungguh lebih dalam, menenangkan pola pikir menjadi permenungan untuk mendalami sebenarnya ada peristiwa apa di balik kutu ini sehingga hewan peliharaan saya itu diserang kutu dan men-trigger saya menjadi jengkel. Itu bisa jadi manifestasi dari pesan bumi ini yang jengkel terhadap manusia, terutama populasi kita, yang hari ini Maslow bisa tahu apa yang terjadi bagi bumi kita. Itu Maslow. Jadi ini bisa diibaratkan gini ya Mbak ya, bumi kita ini sebagai inang ya, sama. Sebagaimana kutu itu menghisap daripada tubuh si anjing piaraan saya ini atau kucing ini, itu kan terasa gatal-gatal ya. Jadi sama aja itu. Mungkin ini bisa ada korelasinya mengenai ini, apa seperti terjadinya gempa bumi ya, bencana alam ya. Ketika kita bisa melihat itu kasunyatan gitu, atau kalau menggunakan makna ya seakan-akan kita bilang bahwa bumi itu adalah hidup. Ya memang bumi itu hidup karena selnya adalah kita. Karena bumi bagian dari elemen atom gitu ya. Neuron, proton itu kan unsur hidup dan juga ada di dalam diri kita sebagai planet kecil atau jagat alit. Ya berarti mereka seharusnya sadar, mereka itu dalam arti manusia, bahwa dalam aspek kecil kalau tubuhmu saja bisa merasa sakit, pasti planet ini juga. Dan ketika planet ini juga merasakan rasa sakit, yang mungkin rasa sakit itu di luar pengalaman emosi dan pikiran atau takaran pikiran manusia, pasti ada titik pantul atau titik balik. Karena terlalu dieksploitasi dan hisap, maka melakukan polarisasi. Atau kalau manusia itu menggeliat atau molet, ya berarti terjadi gempa ini untuk benar-benar mengembalikan kepada struktur awal. Berarti struktur ini sudah terlampau rusak. Nah, alam itu punya mekanisme sendiri untuk selalu kembali kepada titik homeostatis seperti manusia, atau disebut penyeimbangan atau penyelarasan. Sebagaimana kutu ini semakin banyak di satu tubuh inang dan dia akan mulai terus menghisap, apa yang terjadi? Kehancuran bagi si inang atau si binatang itu yang dihisap. Nah, planet ini sama. Ketika populasi manusia itu sudah tidak terkendalikan gitu, hanya melihat bahwa ego menurunkan keturunan itu dilihat dari kuantitas gitu, bukan kualitas ya. Jadi proses kreasi pertama kita, mahakarya kita tuh anak kita ya. Mohon maaf bagi yang belum menikah atau selibat, saya menghargai itu. Tapi hari ini ketika kita tahu apa sih karya kita, kamu tidak perlu berkecil hati, tidak menulis buku, tidak menjadi orang yang memiliki title atau yang bisa ditegaskan sebagai karya. Cukup anakmu itu dikualitaskan, itu adalah karya yang nyata, karena itu perpanjangan dari ciptaan kita sendiri. Benar. Tapi hari ini ketika kita hanya memperbanyak anak dan merusak mereka, kita sedang melakukan penghancuran bagi masa depan kita
dan planet yang kita huni. Iya, benar. Jadi dari kutu aja bisa meluas. Nah, masalahnya kan kutu itu mungkin tidak sadar atau kesadarannya terbatas ya. Ya sah-sah saja dia semakin memperbanyak terus ngajak makan si anjing ya. Tapi dia tidak memikirkan bahwa anjing pun juga akan mati. Maka mereka akan kesusahan lagi untuk menjelajah ke anjing yang lain. Berarti kan mereka juga nggak sadar sebenarnya. Nah, seharusnya kita ini makhluk sadar ya, jangan plek seperti si kutu dong. Mulai diperhatikan populasi kita agar ruang refleksi ini masih oke. Dan kita lihat emisi karbon planet kita itu masih untuk jangka panjang apa tidak. Kalau kita ini tahu alam kita itu sudah sambat, ya rodok dikontrol lah. Untuk memiliki anak itu agak dikontrol ya, minimal 2-3. Terus bagaimana kalau istrinya banyak? Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Karena memperbanyak tanpa mengkualitaskan atau bertanggung jawab untuk memoles itu malah petaka itu. Jadi kalau kita benar-benar tahu, benar-benar mencapai titik di mana kita tidak bisa melakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya, itu wajar dan itu bagus, itu efisien. Tapi kalau kita ini sebenarnya bisa, tapi kita tidak mau melakukannya, ini adalah malapetaka bagi kita. Nah, banyak manusia itu sebenarnya bisa mencapai titik tertingginya, tapi karena dia memilih apati, memilih malas, memilih mengkompensasi dengan rasa yang lemah, atau bahkan memilih untuk memahami bahwa dirinya itu terbatas, lemah, ya, dan berada di zona yang nyaman atau stagnasi. Malah petaka bagi kita. Itu maksudnya. Benar-benar. Jadi itu antara dua ya, memang dari kutu ya, kutunya yang nyaman dan atau bisa juga hilangnya mungkin mekanisme naturalnya. Kucing, anjing itu bisa mandi sendiri ya, karena itu memiliki kecerdasan, dia sebenarnya tahu. Tapi semenjak manusia itu membuat drama dan mengadministrasikan ciptaan yang tumpul gitu, seperti anjing-anjing ras atau apa, itu kan hasil kreasi kita. Karena kita mengikuti nafsu bahwa kita pengen punya teman namanya binatang ya, mohon maaf ya gitu ya. Akhirnya kita juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan dunia baru bagi mereka, yang sebenarnya mereka dasarnya adalah makhluk alamiah. Tapi karena kita menggunakan mereka untuk menemani kita di kantor, di rumah mewah kita dan lain sebagainya, karena kita tidak bisa menanggulangi masalah psikologis kita butuh binatang kan gitu. Nah, akhirnya kita juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan dunia baru bagi mereka. Benar. Ya, kalau kita akhirnya menjadi lalai dan males, ya itu karma bagi kita. Kita telah menciptakan mereka untuk menghibur kita, kan begitu, anjing ras dan hewan yang bisa dijinakkan ini ya. Tapi pada dasarnya mereka itu adalah generasi natural yang memiliki keliaran kan gitu. Nilai liar itu dalam arti freedom, kebebasan. Tapi karena dia itu kita ciptakan dalam karma bahwa dia akan menjadi pet, peliharaan kita, ya kita harus bertanggung jawab seharusnya agar si kutu ini juga nggak begitu mendominasi ya. Itu kan juga kebijakan kita seharusnya. Benar. Itu kali lagi begitu. Jadi memang dari binatang ini, kalau yang saya perhatikan memang kadangkala kita sebagai manusia ya sayangnya itu sesaat ya, pada saat kita memelihara binatang pada saat kecil lucu ya, tapi setelah besar mungkin terjadi masalah nanti udah nggak suka lagi atau apa, anjing ini bermasalah atau binatang piaraan kita bermasalah, nanti main dibuang aja dengan sembarangan, iya kan? Jadi hanya sesaat. Bagi saya sayang yang sekarang dilakukan itu adalah menumpulkan dari apa yang kita sayangi, termasuk binatang atau anak gitu. Dan akhirnya dengan secara naluriah kita hanya menjadikan mereka itu pelipur lara kita, dengan atas nama menyayangi mereka. Ketika kita masih seneng, seakan-akan kita bisa bagus banget gitu ya, seperti anak kecil gitu. Tapi kita akhirnya memaksa agar mereka itu tetap seperti itu, atau memanjakan ke anjing atau ke anak. Tapi mereka kan semakin hari semakin tumbuh dengan karakternya sendiri. Nah, ketika semakin besar mereka terkena pola-pola
lemah lembut kita ini, ya mereka tidak menjadi tangguh, atau sebaliknya. Ketika mereka sudah besar dengan fenomena, misalkan kalau kecil masih bisa dibawa ke tempat tidur atau apa, tapi kalau sudah besar, bahkan berbahaya juga, ada kukunya, beratnya juga bertambah. Tapi dalam hati kita masih memaksa bahwa mereka itu seperti anak kecil. Ketika mereka sudah tidak bisa memberikan penghiburan kepada kita malas untuk merawat mereka. Itu juga masalah kita sendiri sebenarnya. Karena kita mengalami krisis mental tertentu di level tertentu. Nah, ini sama kepada anak-anak kita. Masih kecil, kita masih senang sebagai penghiburan ya. Nah, ketika seperti itu kita sibuk dengan dunia kita untuk hari ini ya, bekerja atau apa. Tahu-tahu anak udah besar gitu. Ketika anak besar, kita pengen masih membuat seakan-akan dia itu seperti anak kecil. Malah petaka itu. Banyak itu seperti itu. Akhirnya terus ketika ini dia bilang bahwa anakku nakal gitu, anakku bandel, nggak nurut sama orang tua. Lah orang tua itu maunya pengen dia itu seperti anak kecil yang dulu, nggak bisa. Gitu. Pengen disayang-sayang dengan gaya lembah lembutnya anak itu nggak bisa gitu. Sebagaimana binatang gitu. Dan terlalu memanjakan itu menumpulkan. Gitu. Karena sayang itu semacam emosi tertentu atau permainan emosi tertentu. Tapi kalau kasih itu sadar, maka mengasihi. Maka nanti sayang itu ada yang mengendalikan, yaitu kesadaran. Kasih itu sadar. Kembali lagi ke kutu ya Mbak ya? Iya, masuk kutu lagi Mas. Jadi nggak tahu tiba-tiba saya ini ada terpikirkan mengenai kutu, tapi mungkin kita hanya ambil dari kutunya ini secara meluas. Jadi gini Mbak, saya perhatikan ini juga terjadi pada diri saya sendiri ya, di mana kutu atau parasit tapi dalam bentuk pikiran itu rupanya juga menyabotase loh kita sebagai manusia, sebagai inangnya. Bayangkan Mbak, begitu banyak pikiran-pikiran yang itu membuat, juga kutu juga. Itu kan pikiran-pikiran yang penderitaan, pikiran masalah itu kutu lebih busuk gitu. Iya kan yang ada di pikiran kita. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut ini, Mbak? Desinfektan terhadap kutu yang Mas Roy sebut pikiran, itu adalah menangani keseluruhan tubuh kita, seluruh sistem kita. Karena pikiran itu hanya konsekuensi dari saraf kita, dari tubuh kita, dari seluruh elemen yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, tubuh ini adalah kendaraan canggih atau alat canggih yang bisa kita proses saat kita mau memprosesnya atau mengolah. Karena kita memiliki kemampuan yang namanya transformasi. Karena kita berada di dalam evolusi pioner. Jagat raya tubuh kita itu adalah evolusi. Hal yang paling mendasar atau bisa dikatakan paling abadi di dalam kehidupan, satu-satunya hanyalah perubahan. Jadi kesempatan perubahan itu ada sebagaimana sel Mas Roy itu melakukan regenerasi sel. Udara itu selalu melakukan pemberharuan. Apapun. Nah, tapi kalau pola kita itu begitu saja, begitu saja, kita hanya terjebak kepada semacam rekaman tertentu atau memori tertentu. Nah, ketika kita hidup di sana, ya segera kita akan dimainkan oleh memori temporari maupun memori jangka panjang. Nah, memori temporari itu yang kita sebut sebagai pikiran juga. Karena ini kita rekam dari kesan panca indrawi kita, entah di dalam pendidikan, entah di dalam keluarga, entah di dalam society masyarakat kita, itu terekam di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu penuh dan kita tidak merilisnya, arti merilis itu juga melakukan sesuatu dari dalam. Karena apa yang terjadi ini di dalam Mas Roy, bukan di luar. Mas Roy merekam saya pakai video ini, kamera ini. Rekamannya terjadi di mana? Di dalam, bukan di luar. Walaupun sesuatu yang direkam di luar. Berarti seluruh hal yang ada di luar kita itu dialami di dalam. Maka kerjakan proses perubahannya dari dalam. Berpuasa, bermeditasi, manekung seperti yang sudah kita ajarkan di suruh, ya kita praktekkan itu. Semua hanyalah alat untuk memproses sesuatu atau mengubah sesuatu dari dalam diri kita. Nah, di saat Mas Roy bisa memproses seluruh piranti atau bahan-bahannya ini, ya si kutu ini akan menyusut kekuatan daya serang berlebihannya kepada kita. Karena pikiran menjadi
monkey mind itu atau menjadi liar, itu karena ada sesuatu yang tidak kita tangani di dalam tubuh kita, yaitu piranti-piranti dari hal yang menyetel atau yang mewujudkan si pikiran itu muncul. Karena kan tubuh kita itu 4 lapis ini. Kalau di Jawa ada namanya badan sarira, itu tubuh biologi ya. Itu dengan struktur saraf komplitnya ya, atau brain system atau nerve system atau saraf system ya, atau disebut otot sutra, bayonggo, boleh Anda nyebutnya apa. Kedua adalah chemistry, itu disebut sulo saliro. Itu adalah prosesi siklus kimiawi di dalam tubuh kita. Bisa apa yang dari kita himpun, kita makan, kita hirup, itu mempengaruhi kimia kita. Satu struktur kimia tertentu mempengaruhi pola pikir dan emosi tertentu. Jadi badan sariro, sulo sariro, sukmo sariro. Nah, sukmo sariro itu berkaitan dengan pikiran dan perasaan atau emotion gitu. Nah, ini berarti hasil dari kedua itu ya. Nah, ketika struktur emosi dan pikiran yang kita sebut sukmo sariro atau psikologi ini kacau, berarti ada masalah di proses antara sulo atau badan sarironya, ada masalah. Mas Roy pernah duduk berlama-lama, apa yang terjadi? Kesemutan. Nah, manusia semakin berlama-lama semakin hanya mengumpulkan tanpa melepaskan. Semakin banyak diam, semakin banyak stres. Karena memorinya tidak terproses. Ya, ibarat sampah itu tidak didaur ulang. Maka 3 ini harus dikelola. Untuk mengelola psikologis, Anda harus mengelola biologi, chemistry. Maka ada laku pernapasan, laku puasa. Itu semuanya untuk memprosesnya. Pada dasarnya di ranah dalam peningkatan kesadaran atau spiritual. Nah, ada satu tubuh yang tidak melekat atau satu dimensi yang tidak melekat disebut kesadaran atau tubuh kebahagiaan yang disebut sukmo sayakti. Nah, sukmo sayakti adalah potensial. Ini adalah suatu dimensi tanpa batas, ya, atau kita sebut juga sebagai pengorganisasian agung, atau yang menyimpan seluruh data di jagat raya ini, juga bisa disebut lawful mahfuds gitu ya. Ya, saya rasa ini kesadaran di luar 3 tubuh yang ada di dalam diri kita. Badan sariro, sulo sariro, sukmo sariro itu berada di dalam tubuh kita. Ketika kita bisa mengkondisikan 3 hal ini menjadi selaras dan seimbang, balancing itu, kemungkinan sukmo sayakti ini merembes kepada tubuh kita atau teralami. Jadi tubuh bahagia atau tubuh yang Anda sebut oneness, suwung atau apapun saja itu pasti akan teralami di dalam tubuh kita. Maka kita menyebut pengalaman pencerahan. Alami secara otomatis. Tapi ketika 3 ini tidak Anda proses dengan tepat, ibarat Anda menanam bunga, ketika Anda tidak memastikan medianya 3 ini, misalkan yang satu disebut pengairan yang cukup, tanah yang subur, dan cahaya yang cukup, jangan mengharapkan bunga itu mekar. Ketika 3 sarana prasarana ini tidak Anda cukupi, tidak Anda optimalkan, jangan berharap mencapai pencerahan, karena ini hanyalah konsekuensi dari kemungkinan yang ada, yaitu pemrosesan. Itu Mas Roy. Oke. Nah, ini jadi apa namanya, karena tadi kita membicarakan kutu ini semakin meluas. Bagaimana kalau ini sifatnya tadi kan kita kepikiran ya Mbak ya. Pikiran itu dengan pikiran-pikiran negatif yang ada, pikiran-pikiran yang lalu lalang itu ya, penderitaan, masalah, kecemasan apapun itu ya yang timbulnya dari pikiran itu kita bisa analogikan sebagai kutu. Nah, ini bagaimana kalau tersimpan di bawah alam bawah sadar kita, Mbak? Di mana itu menjadi sifat kompulsif seseorang, ibaratnya dia tidak menyadari bahwa itu ada sesuatu ingatan atau memori yang tertanam gitu, Mbak, yang sulit bagaimanapun juga itu sudah otomatis bekerja gitu, Mbak. Karena itu tidak produktif, karena itu hanya membuat sesuatu apa ya, sesuatu hal itu terjadi berulang-ulang dan terus berulang-ulang tanpa dia sadari. Nah, bagaimana Mbak kalau itu sudah menjadi tertanam, suatu memori tertanam di bawah alam sadar kita? Ya, sebenarnya kalau di tradisi Jawa ya, atau di tradisi Nusantara ini, Timur, itu tidak mendikotomikan sesuatu ya. Jadi tidak ada sadar atau bawah sadar ya. Yang ada adalah semua adalah memori. Memori, entah memori pikiran, entah memori telinga, entah memori indera, entah memori, semua ini memori, dan itu satu kesatuan.
Nah, di Jawa mengenal ada 4 piranti ini. Jadi yang satu disebut manah atau pikiran. Itu berada di brain system dan itu bersifat temporari. Jadi itu kesan-kesan indrawi Mas Roy itu semenjak Mas Roy itu lahir gitu dan hidup merekam seluruh persona citra rupa yang ada di kehidupan sekeliling Mas Roy itu bisa masuk ke alam brain system atau pikiran ya, atau disebut manah. Termasuk juga ahangkara. Itu adalah emosional kita. Itu bisa direkam oleh emosi orang di sekelilingnya. Baru disebut cita yang ketiga. Nah, cita ini adalah keseluruhan memori. Tidak hanya di wilayah pikiran dan emosi itu tadi. Keseluruhan memori ini itu berada di dalam tubuh Mas Roy. Yang jumlahnya sekian triliun bahkan gitu. Karena sel kita tidak terhitung. Nah, di dalam sel itulah seluruh memori tersimpan. Nah, ada sesuatu yang tidak berada di dalam memori ini disebut budi. Nah, budi ini adalah beyond atau kesadaran di luar persepsional kita. Nah, ketika budi ini tumbuh, kesadaran tumbuh, ya kita bisa mengelola dari yang disebut memori ini. Nah, hidup kita hari ini tuh by memori. Jadi saya sebut kehidupan naas atau kecenderungan. Kehidupan karena cenderung itu by memori. Apa yang kita makan, cara duduk kita, cara berbicara kita, cara kita mengekspresikan emosi kita, pikiran kita, semua ini karena memori. Nah, hari ini kita hidup dengan kecenderungan-kecenderungan ini. Mungkin inilah yang kita sebut sebagai bawah sadar. Arti bawah sadar itu adalah keseluruhan yang belum tersadari, kan gitu saja sebenarnya. Berarti ketika kita berlatih untuk menjadi sadar, kita itu bisa mengamati sesuatu dari luar memori ini, posisi kita. Makanya disebut penghayatan, itu menghayati agar seluruh permainan memori itu bisa kita amati. Misal kita mau minum mau apa, kita diajarkan dalam setiap tradisi itu untuk berdoa atau setidaknya untuk hening sejenak ya, mengamati makanan sebelum kita masukkan. Ini juga cara untuk mengamati memori. Tapi karena hidup kita itu terlalu reaktif ya, ini yang membuat kita tidak tahu bahwa memori telah menguasai kita. Nah, kita bicara bahwa memori itu bukan milikmu, itu bukan miliknya Mas Roy, bukan aku, bukan ini, bukan ya kita asosiasikan sebagai identitas kepribadian. Memori ini adalah sesuatu yang kita kumpulkan, tapi itu bukan milik kita. Tapi semenjak Anda merasa itu milikmu, ego ini akan lebih melekatkan memori itu, yang kita sebut sebagai melekat gitu. Nah, ada sesuatu di luar memori disebut kesadaran, yaitu budi. Nah, tujuan kita itu belajar memberdayakan diri kita itu untuk menembus kesadaran itu.